Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Qur'an. Wassalawatullah wassalamuhu ala man unzila alaihil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Masya Allah. Mumpung masih bulan Syawal, saya beserta istri dan juga tim Soulful Quran, kami semuanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua jamaah simaan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus menjadi sahabat Al-Quran. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW menyampaikan pesan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran ketika semasa kita hidup di dunia ini, karena Al-Quran itulah yang kelak akan menjadi syafaat atau penolong kita di akhirat. Ketika kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, syafaat Rasulullah, dan juga syafaat Al-Quran. Maka siapa saja yang dekat sama Al-Quran ketika ia hidup di dunia, maka kelak dia akan mendapatkan pertolongan Al-Quran itu di akhirat. Bahkan Al-Quran itu akan menjadi pembelanya di hadapan Allah. Ya, ketika kita mungkin di dunia ini sering lalai, sering lupa, jauh dari Allah, tapi kita dekat dengan Al-Quran, kita terus istiqomah belajar Al-Quran, maka insya Allah nanti di akhirat, ya, Al-Quran itu yang akan menjadi pembela kita. Pembela untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Yang selalu berusaha meluangkan waktunya bersama Al-Quran. Jangan disebut sahabat kalau nggak punya waktu untuk curhat. Betul nggak? Curhatnya kita sama Quran itu ya kita baca. Lalu kita fahami maknanya. Lalu kemudian ayat itu kita tadaburi, kita hayati. Bahkan kadang-kadang kita bisa menangis bersama sahabat kita, yaitu Al-Quran. Kalau hari ini kita menganggap pasangan hidup kita itu sebagai sahabat kita, dan kita sering curhat, bahkan kita menangis dengan sahabat kita itu, atau mungkin teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di tempat kita beraktivitas, mereka sahabat kita, kita sering cerita dan curhat, bahkan kita meneteskan air mata, maka sudah sewajarnya kalau kita juga bisa meneteskan air mata ketika kita dekat sama Al-Quran. Dan salah satu cara kita dekat sama Quran, kita luangin waktu. Malam ini ada Bapak Ibu yang mungkin sedang beraktivitas, tapi masih bisa meluangkan waktu bersama Al-Quran. Sejatinya meluangkan waktu bersama Al-Quran malam ini bukan untuk Ustadz Bilal, tapi untuk Bapak Ibu sendiri lebih dekat dengan Al-Quran. Betul kan? Karena cinta sama Al-Quran, makanya kita meluangkan waktu. Betul? Sepakat? Karena apa kita luangkan waktu malam ini? Karena cinta dengan Al-Quran. Ada Bu Aya tuh, Bu Aya masih dalam perjalanan, fi amanillah Bu Aya, tapi berusaha meluangkan waktu bersama Al-Quran, untuk Al-Quran. Ya, ada lagi di sini yang hadir Pak Slamet. Itu Pak Slamet backgroundnya pulau apa itu? Danau apa? Meluangkan waktu Pak Slamet bersama Al-Quran. Pak Dedi, ini backgroundnya udah soulful banget ya, Masya Allah. Udah sampai ke langit. Bu Desi, Bu Tisfani, ya, ada Bu Nora yang backgroundnya itu lagi di mihrab sholat ya, mengingatkan kita untuk jangan lupa sholat ya. Ada Bu Muji, backgroundnya itu kampung halaman sepertinya. Ada Pak Zimri, ya, Masya Allah. Ramai di sini yang hadir. Semuanya karena cinta sama Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini kita luangin waktu sejenak bersama Al-Quran, menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah. Quran itu menjadi pembela kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sejatinya Intimate Tahsin malam ini kita adakannya di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Tapi karena memang bulan Ramadan ini jadwal kami juga cukup padat sekali, sehingga agak sulit meluangkan waktu, terlebih meluangkan waktunya setelah tarawih. Sehingga Alhamdulillah setelah mudik, udah pada pulang belum dari mudik Bapak Ibu? Sudah di rumah lagi ya, Alhamdulillah ya. Sudah kembali ke realita ya. Ternyata mudik itu hanya sebentar, hanya sesaat. Kami kemarin sekeluarga mudik ke Aceh. Saya, istri saya Ummu Hayyin, kami sekeluarga, dan juga Ustadz Hanan sekeluarga. Kami kurang lebih ada sekitar 6 keluarga besar kumpul di Aceh semuanya, kurang lebih 11 hari. Udah kayak paket umroh aja gitu ya. 11 hari bukan umroh, tapi 11 hari mudik ya. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke Bandung ya. Bandung tempat kita berdakwah, tempat kita berkarya di sini. Dan malam ini kita bisa sama-sama melanjutkan rencana kita untuk belajar Al-Quran di program Intimate Tahsin. Kenapa namanya Intimate Tahsin? Karena kelas ini hanya saya berikan untuk jamaah yang sudah komitmen untuk melanjutkan program simaan. Nah, insya Allah di bulan April ini kita ada 5 sesi ya, 5 pertemuan untuk belajar bersama saya langsung. 5 sesi ini tolong jangan libur ya, karena pembelajaran kita berkelanjutan. Insya Allah kita akan coba bedah tahsin dan irama surah Al-Muluk. Dan Al-Muluk itu saya bagi menjadi 5 sesi. Sayang kan kalau misalkan sesinya tertinggal. Pasti ada nanti, aduh ini iramanya, susunan nadanya gimana ya? Makanya kita penting banget untuk hadir sampai selesai. Coba absen dulu. Siap nggak belajar surah Al-Muluk 30 ayat 5 sesi sampai selesai? Coba jawab dulu di komen. Bu Nina sedang kurang sehat. Syafakillah Bu Nina, semoga Allah sembuhkan ya. Siap Pak Mahridin. Aduh, ada Bu Mawar di sini. Fotonya juga bunga mawar. Kang Rahman siap, insya Allah siap. Bismillah ya. Kita belajar bareng-bareng surah Al-Muluk. Kenapa kita memilih surah Al-Muluk? Bukan karena surah Al-Muluk itu surah pertama yang dipelajari oleh Mahir 3 ya. Ini kan rata-rata hampir semua ya. Jamaah simaan ini lanjut ke Mahir 3, spesial di juz 29. Tapi saya memilih surah Al-Muluk ini selain untuk persiapan belajar nanti di program simaan, saya memilih surah Al-Muluk ini karena ini jadi salah satu surah yang harus kita rutinkan. Kalau bisa kita baca setiap malam lebih baik. Kalaupun nggak bisa setiap malam, ya seenggaknya sebulan sekali lah kita baca. Atau misalkan kalau Bapak Ibu sedang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sejatinya surah yang paling dianjurkan itu membacanya adalah surah Al-Muluk. Kita kan beranggapan Al-Muluk itu dibaca hanya malam hari ya. Padahal Al-Muluk itu adalah salah satu surah yang sangat dianjurkan ketika kita ziarah kubur. Kenapa? Karena surah Al-Muluk itu adalah surah yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Kalau kita baca surah Al-Muluk dan kita hadiahkan surah itu untuk kedua orang tua kita yang ada di kubur, atau mungkin saudara kita, atau mungkin keluarga kita yang ada di kubur, insya Allah surah itu akan sampai kepadanya, akan menjadi pelindung untuk penghuni kubur itu. Maka Al-Muluk ini, selain menjadi penjaga kita di dunia, selain memang surah ini, memang surah Tabarak, surah yang penuh keberkahan, ya, surah ini juga ternyata bisa kita hadiahkan untuk keluarga kita yang sudah tiada. Jadi surah bukan hanya surah Yasin, surah Al-Muluk juga punya keutamaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa selesai nih 5 sesi surah Al-Muluk ini tuh jadi rutinan kita nanti di rumah maupun ketika nanti kita mungkin ada kegiatan ziarah kubur, kita membaca Al-Quran untuk keluarga kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah siap? Bismillah ya. Kita mulai dulu surah Al-Muluk ini dengan membaca sama-sama Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Ya, bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Kemudian nanti kita latihan Al-Muluk 5 ayat, ya, 5 ayat pertama.
Mari sama-sama kita mulai dengan isti'adzah terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar ya. Oke. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca Al-Quran itu ada 3 speed ya, atau 3 kecepatan. Yang pertama disebut dengan tahqiq. Tahqiq itu bacaan yang lambat dan berusaha memperjelas setiap pelafalan hurufnya ya, dan juga memaksimalkan bacaan panjang serta gunnah. Nah, itu dia. Yang pertama tahqiq. Dan ini biasanya dipakai ketika kita sedang belajar tahsin. Kayak gini kan kita belajar tahsin. Maka dianjurkan membacanya dengan lambat dan jelas. Kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melatih rahang kita. Melatih pelafalan hurufnya ya, dan tidak tergesa-gesa membaca ayat sehingga semuanya itu sempurna. Hurufnya sempurna, mad dan gunnahnya konsisten gitu. Itu dipakai ketika kita sedang proses belajar atau bahkan ketika kita sedang perform membaca Quran di hadapan umum dengan murotal, maka sebaiknya baca murotalnya dengan tahqiq ya, atau dengan tempo yang lambat. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan istilah tadwir. Tadwir itu apa? Tadwir itu singkatnya adalah membaca dengan tempo yang sedang ya, tidak terlalu lambat dan tidak cepat. Dia sedang.
para imam. Ya, kalau misalkan kita pernah mendengar imam membaca ayat di dalam sholat, itu biasanya imam-imam yang bagus suaranya, mereka membaca dengan tempo yang sedang. Ya, contohnya kalau yang lambat, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu lambat. Dipakai untuk kita yang sedang belajar tahsin atau ketika kita performs. Nah, sedangkan yang sedang, contohnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu bisa bedakan lambat sama sedang? Yang tadi yang pertama lambat, yang kedua sedang atau disebut dengan istilah tadwir. Dan yang ketiga disebut dengan al-hadru atau hadr. Hadr itu adalah bacaan yang sangat cepat. Ya, digunakan ketika ingin membaca ayat jumlahnya banyak. Misalkan satu rakaat itu 30 ayat Al-Muluk. Ya, maka ketika kita baca di dalam sholat satu rakaat itu satu lembar, ya sebaiknya membaca dengan bacaan yang cepat. Atau ketika kita misalkan sedang murojaah. Murojaah itu apa? Kalau kita punya hafalan, misalkan saya hafal juz 30. Pengen juz 30 itu satu hari seenggaknya 2 lembar. Gak apa-apa kalau kita baca cepat. Misalkan kalau kita latihan, amma yatasaalun. Itu kan latihan, simaan. Agak dicepetin sedikit atau disebut dengan tempo sedang, ya. Amma yatasaalun. Nah, segitu aja. Nah, ketika kita sedang program untuk ngelancarin hafalan, karena fokusnya itu bukan di lantunannya, bukan di iramanya, bukan di tadaburnya, tapi fokusnya adalah melancarkan hafalan. Maka kita boleh pakai dengan tempo yang cepat. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, dicepetin bahkan digabung beberapa ayat dalam satu nafas. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu 3 tempo membaca Al-Qur'an. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah paham? Yang pertama apa tadi? Tahqiq. Temponya lambat, suaranya lantang, dan bacaannya diperjelas setiap huruf. Yang kedua tadwir, ini bacanya santai. Santai, ya, tidak dan tidak terlalu cepat. Yang ketiga hadar, sangat cepat sekali. Ini hanya digunakan untuk dalam rangka mengulang hafalan, memperkuat hafalan. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita di rumah ngaji tadarus Al-Quran, ngaji pengen khatamin Quran, sedangkan kemampuan tahsin kita itu masih banyak sekali koreksi ataupun perbaikan. Tapi kita menggunakan tempo yang cepat gitu. Ini sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak diperbolehkan untuk orang yang tahsinnya masih banyak koreksi tapi bacanya cepat-cepat. Gitu ya. Saya sering menemukan tuh di kampung-kampung kalau ada yasinan, kan biasanya kalau ada yang meninggal ngirimin yasin gitu kan, atau mungkin kegiatan haul baca yasin. Itu bacanya cepat sekali. Saking cepatnya, saya yang jadi pembalap saja ketinggalan di belakang. Bayangin, saking cepatnya pembalap saja ketinggalan. Ya, nggak ngerti kadang-kadang apa yang dibaca. Yang lebih miris lagi itu taraweh sebagian ada yang cepat sekali, sekian detik udah selesai tarawehnya kan. Atau kalau di TikTok disebut dengan istilahnya kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu nggak sah sholatnya. Jangankan bacaan Qur'annya, sholatnya pun tak sah gitu. Nah, fenomena yang sering terjadi di kampung-kampung kita ketika baca Yasin, kemampuan tahsin orang-orang kampung itu sangat memprihatinkan. Kadang-kadang hurufnya masih belum pas, panjang pendeknya, gunahnya. Bacanya cepat sekali.
Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim. Saya tuh sering ketinggalan di belakang. Nah, ini niat kita kan ingin menghadiahkan Yasin itu kepada keluarga kita. Dan pahala Yasin itu kan dihitungnya bukan satu surah, tapi per huruf. Kata Rasulullah kan setiap huruf Al-Quran itu bernilai 10 pahala. Ada berapa ratus huruf tuh di surah Yasin. Berarti kita ingin menghadiahkan puluhan ribu pahala untuk keluarga kita. Tapi gara-gara kita bacanya nggak benar, bisa jadi pahalanya nggak nyampe. Kan jadi sia-sia ibadah kita. Nah, maka sebaiknya kalau di keluarga kita biasanya baca Yasinnya itu cepat, ya diperlambat aja, nggak usah buru-buru gitu. Kalau Yasin itu kepanjangan, ganti aja surah yang lain, surah Al-Muluk misalkan. Toh juga kan Al-Muluk itu kan jadi penyelamat untuk keluarga kita di kubur. Kan surah yang menghindari siksa kubur itu kan surah Al-Muluk. Nggak apa-apa diganti surah Al-Muluk. Kalau mau Yasin, ya sabar. Bacanya jangan buru-buru gitu. Ya. Nah, ini fenomena yang sering terjadi. Padahal yang boleh membaca cepat itu hanya para ulama atau mungkin para hafiz atau mungkin orang-orang yang sudah mutqin bacaan Qur'annya. Udah sedikit sekali kesalahan. Bahkan hampir tidak ada kesalahan dalam bacaannya. Itu diperbolehkan. Dalam rangka, ingat ya, dalam rangka zikir, dalam rangka murojaah, itu boleh. Bagi kita yang mungkin sedang belajar tahsin, ya bacanya paling enggak itu ya sedang lah. Kalau nggak bisa lambat banget, tahqiq ya tadwir yang sedang. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Segitu, itu paling cepat tuh untuk kita yang sedang belajar tahsin. Ya, ini berlaku bukan hanya untuk surah Yasin, untuk surah apapun, ya, karena kan Yasin juga bagian dari Quran kan. Nah, jadi apapun yang kita baca dari Quran, usahakan kalau kualitas tahsin kita masih sederhana, ya jangan terlalu cepat, ya, jangan pakai yang hadar. Saya tidak menganjurkan. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, untuk latihan malam ini Al-Muluk 5 ayat kita baca dengan tempo tahqiq karena dalam rangka belajar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengatur nada untuk tempo lambat dan tempo sedang? Saya ulangi, bagaimana cara kita mengatur nada untuk tempo lambat dan tempo sedang? Apakah nadanya sama atau berbeda? Ada nggak yang punya pertanyaan yang sama kayak gitu? Gimana sih cara ngatur nada kalau di ayat panjang? Pernah bertanya kayak gitu? Atau di sini sudah jadi qori semua? Nggak perlu lagi dibahas. Pernah nggak sih Bapak Ibu bertanya atau apa ya dalam hatinya, ini saya baca ayat panjang, nadanya gimana sih? Gitu, biar konsisten. Ada yang punya pertanyaan yang sama? Coba angkat tangannya, yang pernah bertanya ayat panjang tuh gimana sih ngatur nadanya? Pak Sardikan, siapa lagi? Pak Rahman, ya Bu Muji, Bu Desi, ya. Oke, yang lainnya saya anggap sudah pro semua ya. Tapi bukan profesional, tapi problem ya. Ya kan, karena ada problem ngajinya makanya ikut simaan gitu kan ya. Betul ya? Problemnya itu kadang-kadang bukan irama, tapi huruf. Kalau hurufnya udah beres, iramanya yang kadang-kadang suka balik sudah suka kemana-mana gitu kan. Nah, malam ini kita bahas nih tempo cepat dan tempo lambat, tempo lambat dan tempo sedang, kayak gimana sih susunan nadanya? Oke, coba perhatikan gambar yang ada di layar ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang masih ingat dengan pembelajaran di kelas, bukan kelas sih, e-course Makomat Learning. Ya, kalau ada yang pernah beli e-course Makomat Learning, itu sudah dibahas. Sejatinya ayat panjang itu, ingat ya, ayat panjang, kita bukan tempo tapi ayat. Ayat panjang itu adalah gabungan nada ayat pendek. Saya kasih contoh, misalkan. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, itu termasuk ayat pendek, ya. Bapak Ibu, Al-Fatihah itu satu ayat, satu nafas, sampai enggak? Sampai. Berarti ayatnya pendek apa panjang? Pendek. Ada yang sangat pendek.
Yang sangat pendek itu Toha, cuma 2 huruf. Wal asr itu sangat pendek, ya. Nah, Al-Fatihah itu sangat pendek atau pendek? Pendek ya. Baik. Nah, jadi nggak ada kan orang baca Al-Fatihah itu satu ayat nggak sampai nafasnya, kecuali ayat ketujuh. Ayat ketujuh harus dipotong, ya kan? Nah, pasti sampai nafasnya. Sependek-pendek nafas kita, sesakit-sakitnya paru-paru kita, naudzubillah. Mungkin ada yang asma atau nggak sampai nafasnya, pasti sampai itu. Maka Al-Fatihah itu adalah nada ayat pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba bareng-bareng. Tuh, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Oke. Bentar. Sebentar ya. Nah, itu nadanya apa? Nada naik. Oke. Ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Coba sama-sama. Nada fly atau gantung ya. Satu, dua. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, kemudian yang ketiga. Maliki yaumiddin. Din. Landing atau turun ya. Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Maliki yaumiddin. Baik. Ini tuh nada untuk ayat pendek. Nada ayat panjang gimana? Ingat ya, prinsipnya adalah ayat panjang adalah gabungan nada ayat pendek. Gabungan nada ayat pendek itu berarti bisa jadi 2 ayat itu satu nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Awalnya naik, ujungnya datar. Ya, jadi ujungnya itu bukan naik tapi datar karena digabung. Coba sekarang digabung Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya, min naik, mimnya datar, tapi digabung dalam satu nafas. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gitu kan? Naik, tengahnya naik, tapi ujungnya datar. Maka 2 ayat Al-Fatihah tadi itu dipindahin ke Al-Muluk. Contohnya kayak gini. Kalau kita pindahin ke Al-Muluk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau kita baca satu ayat satu nafas. Tabarakalladzi biyadihil naik nih, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti ujungnya itu naik atau datar? Take off atau land atau fly? Hah? Naik atau datar? Coba jawab bareng-bareng. Ujungnya gimana? Fly, datar, ya, atau gantung. Boleh, apa aja istilahnya ya. Nah, jadi kalau kita warnai itu kayak gini. Ini naik. Kemudian yang ini datar. Kelihatan nggak warnanya, Bapak Ibu? Kalau nggak kelihatan harus nambahin lagi minus berapa atau plus berapa gitu ya. Kelihatan ya?
Oke, perhatiin. Yang ini tuh, ingat ya, nada itu kuncinya ada di ujung, bukan di awal, tapi bukan di tengah, tapi di akhir ya. Nah, contohnya kayak gini. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini naik nih. Mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, oke. Baik. Saya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan qadir, tapi qadir. Saya ulangi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ke atas. Nah, ini keliru. Kalau dalam kaidah irama, ya kita bikin kaidah sendiri aja lah. Ya, kalau tajwid itu kan kaidah nggak boleh dirubah-rubah. Kalau irama itu bisa dikreasikan, ya, karena nggak ada hukum. Ya, hukumnya apa? Hukum ya, yang penting tidak bernyanyi gitu ya, tidak berlagu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak ya. Ya, kalau misalkan mau ngajinya nggak enak, nggak apa-apa, turunin aja sekalian, habisin gitu ya. Itu nggak enak nanti hasilnya. Tapi kalau mau enak, mau nikmat, lurusin. Ini rumus atau kaidah ala Bilal Qori ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo bareng-bareng, ambil nafas dulu. Hitungan kedua, ambil nafas ya. 1, 2. Oke, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jangan lip sync ya. Ustadz Razif itu bukan mewakili, tapi membantu. Nah, ini udah yang penting sudah diwakilkan sama Ustadz Razif. Nah, itu enggak ya. Membantu jamaah ya, biar nggak pusing ya mikirin nadanya. Oke? Ini wajahnya tegang-tegang semua ini ya. Baru selesai lebaran padahal ya, kayaknya kurang banyak makan opornya nih ibu-ibu nih. Ini untuk nafas panjang. Kalau nafas kita pendek, kita gini, kalau misalkan Bapak Ibu jadi membaca ini di dalam sholat dengan tempo yang sedang, maka boleh digabung. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka saya anjurkan ayat ini, satu ayat kalau mau dibaca satu nafas itu pakai temponya yang sedang. Temponya yang sedang. Biar nafasnya nggak ngos-ngosan. Maka kalau kita baca dengan tempo yang sedang, ya, terjadilah 2 nada dalam satu nafas. 2 nada dalam satu nafas. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca dengan saya dipotong aja, dibagi 2. Dibagi 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Berhenti dulu. Mulk, bukan biyadihil mulk, bukan juga biyadihil mulk. Nggak ke bawah, nggak ke tengah, tapi ke atas. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ke atas. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di tengah tuh atau datar. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ke bawah. Nah, kita ambil yang atas atau yang naik. Tabarakalladzi biyadihil, kuncinya ada di biyadihil. Tabarakalladzi biyadihil, biyadihil.
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini di ayun nih. Tabarakalladzi mulk. Tuh, dua, tiga. تبارك الذي بيده الملك. Terlalu lesu, kurang semangat. Kelihatan wajahnya nggak bergerak, rahangnya tuh. Diam aja. Ini bukan ya. Nanti sesi muhasabahnya di Solful Quran aja. Ya, di sini kita sesi ngajinya ngeluarin suara ya. Ayo bareng-bareng. Satu, dua, tiga, diulang. تبارك الذي بيده الملك. Sok Razif jangan diturunkan suaranya. Kasihan ibu-ibu. Ya, ulang lagi. Satu, dua, tiga. تبارك الذي بيده الملك. Nah, itu naik. Oke. Tinggal terusin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, dua, tiga. وهو على كل شيء قدير. Oke. Nah, ayat kedua ini ya, ini kan ada dua kali berhenti. Berhenti pertama di amala, berhenti kedua di ujung ayat. Maka untuk formasi nada itu diulang kembali nada datarnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi cukup datar ya. Coba perhatikan lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nggak naik, nggak turun tuh. Lurusin aja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baru turun. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Habisin ke bawah. Ghafur. Oke, saya ulang lagi ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kasih sedikit perasaan di ujung ini. Qadir. Itu dienakin suaranya ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayo sama-sama ya. Tabatu, dua, tiga. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba angkat tangan? Raise hand ya, pakai yang ada di sini. Oke, Bu Fatimah. Boleh Bu Fatimah? Cobain Bu Fatimah. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, Waalaikumsalam. deg-degan, Ya, deg-degan. ya Allah. Boleh langsung. Tabah. Tidak usah tahu Ustaz. Tidak perlu, tadi udah bareng-bareng di awal. Ya Ustaz. Tabarakalladzi biyadihil mulk
وهو على كل شيء قدير الذي خلق Qadir, Qadir, wa huwa وهو ala kulli syai'in qadir, qadir. Ayo, kalau bisa kayak gitu, coba. وهو على كل شيء قدير Masya Allah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik. Nah, ketika kita ingin mengayun suara atau menekan suara, tekan dan ayun suara itu pada huruf mad, bukan pada huruf yang tidak berharokat, ya, bukan pada huruf yang tidak ada madnya. Kalau tadi Bu Fatimah bacanya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyab. Nah, kalau diayun di taliyab, ya, di taliyab ini diayun, nanti jadi tawallud. Tawallud itu apa? Hurufnya terseret. Taliyab. Nah, saran saya ayunkan suara itu pada huruf matnya di sini. Alladzi khalaqal mauta wal hayatan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba. الذي خلق الموت والحياة Haya. ulang lagi Ustaz. Hmm. الذي خلق الموت والحياة Salah. ليبلوكم Bukan hayatan. Nah, gitu. hayata liyabluwakum. Begitu Ustaz? Ya, betul. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Oke. وهو العزيز الغفور. Baik, barakallahu fiik. Catatannya di haya ya, itu yang ditekan ya, biar matnya lebih bagus ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, jamaah sekalian, inilah tujuan kita belajar makomat, belajar irama tuh buat memperindah bacaan. Kalau misalkan kita belajar tanpa panduan, itu bisa jadi irama itu merusak bacaan. Kadang-kadang bukan pada makomnya, bukan pada tempatnya. Jadi saran saya, kalau kita mau irama itu justru memperbagus lagi bacaan kita, ya kita harus tandai di bagian mana yang harus ditekan suaranya supaya matnya lebih sempurna. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian metode makomat saya tuh niatnya memang buat memperbagus bacaan. Nah, karena penempatan nada, tekanan-tekanan suara itu ada di bacaan mad dan gunnah gitu ya. Baik, yang kedua saya beri kesempatan untuk Pak Dedi ya, Pak La Dedi. Silakan Pak. Operator boleh dibantu unmute ya. Kenapa keluar? Oh, sinyal. Oke, kita coba ke Pak Suparman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Suparman. Pak Dedi, ngantri dulu Pak Dedi, Pak Suparman dulu ya. Yuk. Langsung ayatnya pakai bismillah ya.
Kita isti'adzah dan basmalah tidak perlu dibaca karena tadi di awal Oke, sudah baca bersama-sama. Ya, jadi siap. langsung saja ke ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, sukses Pak. Berhasil, tangga nadanya tepat sekali. Naik datar turun ya. Barakallah fiik Pak Suparman. Kita dengarkan lagi Pak Ladedi ya. Silakan. Sudah tersambung kembali Pak Dedi. Baik, baik Pak Ustadz. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masya Allah, sedap banget suaranya. Mantap Pak Dedi, Barakallah fiik. Sekarang kita ke Ibu Nora. Boleh Bu Nora, silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Masya Allah, ini kelihatan banget pengikut setia YouTube ya. Ya betul Ustaz. Soalnya variasinya pun sama banget ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya juga udah lupa iramanya. Ngapalin al-muluknya dari situ Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tapi kalau di YouTube itu nadanya nggak berurut ya Bu ya? Nggak Ya. berurutan. Nah, tapi kalaupun bisa diikuti nggak apa-apa. Karena irama itu nggak harus berurutan. Ya, yang berurutan itu hanya tukang urut biasanya. Yang harus berurutan itu untuk kita yang masih pemula banget, yang nggak ngerti nada sama sekali, ya. Maka saya sarankan belajarnya ngurut dulu. Tapi kalau kayak Bu Nora, Masya Allah, jangankan ngurut ya, udah bisa pakai variasi tadi itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, karena YouTube saya hafal al-muluk. Masya Allah, luar biasa ya. Ya Ustaz. Alhamdulillah, makasih banyak Bu Nora. Oke, oke, oke. Ke mute ya. Oke, karena waktu kita singkat, jadi kita coba satu lagi boleh. Nanti insya Allah di sesi berikutnya masih ada kesempatan kalau mau coba-coba lagi ya. Satu orang lagi boleh, saya mau coba ke Ibu Yafirza. Ya, Bu Yafirza boleh, coba Bu. Ada Bu Yafirza? Ada Ustaz. Oh ya, Lupa baik. ke-mute. Baik, baik. Silakan Bu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Masya Allah, satu nafas, satu ayat. Luar Beneran, biasa. gemeter. Gemetar. Baik, Bu Yafirza, panggilnya Bu Yafirza, betul? Bu Melgi, Ustaz. Bu Melgi. Panggilnya Iya, Bu Melgi. ya Firza Melgi. Baik. Bu Melgi, Masya Allah ya, ini beliau mencontohkan tadi kalau kita ingin membaca satu ayat, satu nafas di ayat pertama, maka startnya dari nada naik, endingnya nada datar. Sudah betul itu Bu ya? Tabari biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah betul tuh. Tadi mulainya tuh walaupun digabung tapi nadanya tepat sekali. Berhentinya tuh di nada datar. Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya Bu Melgi. Sama-sama, Ustaz. Oke, teman-teman, yuk biar nggak pada diem nih. Coba lagi bareng-bareng ya. Ikuti suara saya sama-sama dari awal. 1, 2, 3. Tabarakalladzi bihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah. Jadi dua ayat ini nadanya berurut, naik, datar, turun. Kemudian ayat ketiga kita berhentinya 3 kali. Jadi patokannya ayat panjang itu di waqaf, ya. Jadi kalau 3 kali berhenti, 3 nada, ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Kemudian datar, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kemudian baru turun. Farji'il basara hal tara min futur. Saya ulang lagi ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayo sama-sama kita baca Alladzi khalaqa. 1, 2, 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Oke. Untuk ayat 4, karena kita baca satu ayat, satu nafas, maka nadanya naik saja. Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Oke, kemudian datar. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا. Ya. Nah, kita kalau nggak sampai nafas boleh saja berhenti di sini. Kemudian diulang dari waja'alna. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Ditutup sama nada turun.
وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kayak gitu ya. Coba kita baca bareng-bareng. Ayat 4 naik, datar, turun. 1, 2, 3. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Oke, Masya Allah. Jadi untuk permulaan surah Al-Mulk kita gunakan nada yang berurut saja. Sekalipun nanti di pertengahan surah Al-Mulk itu ada beberapa tambahan variasinya atau nadanya. Variasi itu gunanya untuk lebih menghayati ayatnya ya. Misalkan ada, kalau yang di training Solful Quran kemarin kita sempat bahas teknik RMPA. RMPA itu apa? Repetitive Magic Power Al-Ayat. Ada ayat-ayat yang memang sengaja kita ulang supaya kita lebih mudah untuk menghayati, mentadaburi isinya. Nah itu nanti insya Allah kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Oke, jamaah sekalian, coba kita sempurnakan lagi latihan kita dari ayat 1 sampai ayat 5. Ikuti saja petunjuk warna yang ada di layar. Warna hijau naik, kuning datar atau fly gantung, dan untuk nada turunnya kita gunakan warna merah di sini ya. Coba kita baca bareng-bareng. Tabarakalladzi. 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya ikut bersuara ya, ikut latihan. Karena kalau ingin ngajinya enak, ngajinya nikmat, ngajinya itu bisa lancar, kudu banyak-banyak berlatih ya, banyak ngeluarin suara. Baik jamaah sekalian, itu tadi sedikit ulasan tentang susunan nada di Al-Muluk bila kita membacanya dengan nahawan atau irama nahawan. Maka kondisi ayat itu, ini seperti Bu Titik ini, Masya Allah, ada dokumenter ini, Bu Titik ya. Bu Titik udah ngirimin tuh di kolom chat, coba dicek ya, itu fotonya.
foto susunan nadanya, ya, jangan sampai lupa ya. Nah, naik, datar, turun, naik, datar, turun, diulang-ulang saja. Nah, cara ngaturnya itu kalau ayatnya panjang dibagi dua, dan patokan nada itu adalah waqaf, berhenti kita. Kalau kita mau berhenti, misalkan seperti di ayat ketiga, itu kita berhentinya 3 kali, maka 3 nada. Nah, sesederhana itu, ya. Baik. Nanti kalau kita mau improve, ya, kalau kita mau variasikan, kalau kita mau bikin lebih powerful, nah, jangan sembarangan ayat juga. Maksudnya, nggak semua ayat itu cocok dibawakan dengan nada tinggi atau nada improve gitu ya. Karena kalau kita pengen variasikan, pengen nambahin nada tingginya biar lebih kena di hati, ya kan? Itu sebaiknya kita memilih ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat memang menjadi ibrah. Walaupun semua ayat Quran itu jadi ibrah, tapi satu surah ini, ya, kalau di Soulful Quran kemarin kan ada sesi Heartful Respon, kita memilih ayat kan. Dari 30 ayat tuh mana sih satu ayat menjadi refleksi hati kita, menjadi muhasabah diri kita. Nah, itu diulang-ulang tuh. Ulang, nadanya jangan sama, supaya semakin diulang nadanya semakin naik, itu semakin nyampe ke hati gitu ya. Maka sejatinya irama Al-Quran, hati kita merasa lebih tenang bersama Al-Quran. Itu goals dari belajar Quran dengan irama. Bukan biar kita dipanggil qori. Sekalipun nama saya Bilal Qori ya. Nah, itu hanya jadi motivasi aja biar saya selalu bersama Al-Quran, ya. Kalau saya pakai nama Bilal At-Taqi, banyak diplesetin sama orang. Ada yang manggilnya tuh Bilal At-Taqi, ya. Pakai bahasa At-Taqi itu bahasa itu artinya orang yang paling bertakwa. Pede banget saya jadi orang paling bertakwa. Masih banyak kesalahan dan dosa juga, nggak pede saya. Padahal nama At-Taqi itu pakai bahasa Jepang. At-Taqi pakai K bukan Q ya. Itu kalau bahasa Jepang artinya air yang mengalir dari atas ke bawah gitu ya. Air terjun ya, itu yang mengalir dari atas ke bawah. Artinya ingin menjadi orang manfaat untuk umat. Tapi karena banyak diplesetin, ya udah saya balikin lagi aja ke Bilal Qori, nama akun sosial media saya, mengingatkan saya selalu untuk dekat sama Quran. Membaca itu kan atau ya kalau yang wanitanya, maka akan buat jadi qori atau qori'ah. Kalau kita baca Quran pakai irama itu sejatinya buat kita healing hati kita. Coba bandingkan sebelum Bapak Ibu belajar di Simaan, mungkin ngajinya biasa-biasa aja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang kita baca, kita dapat pahala setiap hurufnya. Tapi Quran itu hanya sebatas kalamullah aja, sebatas kalam. Tidak menjadi syifa, tidak menjadi obat. Bagaimana supaya Quran jadi syifa, supaya jadi obat? Lantunkan dengan suara yang indah. Karena kata Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ani husnan. Sesungguhnya suara yang indah itu akan menambah keindahan Al-Quran itu. Akan kerasa Quran itu jadi obat, jadi healing batin kita. Makanya irama yang kita lantunkan sekarang tuh tujuannya biar makin kita ngaji, kita makin dekat sama Quran. Makin kita baca Quran, kita makin dekat sama Allah. Makin kita dekat sama Allah, hidup kita akan semakin tenang, semakin tentram. Keluarga kita semakin sakinah, karena kita menjadi hamba kekasih Allah. Jadi irama itu hanya perantara saja, ya, perantara saja, jembatan saja, supaya kita merasakan syifa'ul lima fis sudur, obat untuk hati dan batin kita. Itu tujuan kita belajar irama. Sehingga saya tidak banyak memberikan variasi. Kalaupun ada variasi-variasi itu untuk penekanan makna ayat. Oh, ternyata kan kalau misalkan saya baca pakai nada tinggi, pasti jadi perhatian kan? Wah, kenapa nih? Kok tiba-tiba nadanya tinggi? Kok diulang-ulang ayatnya? Nah, itu maksudnya adalah supaya kita tuh aware sama ayat yang dibaca. Makanya kenapa para imam-imam, para syekh itu ada yang diulang-ulang ayatnya, ada yang suaranya tinggi di ayat-ayat tertentu. Itu biar kita tuh perhatian sama ayat. Karena kan selama ini kita ngaji 30 ayat, kadang-kadang kita nggak paham artinya. Maka para imam-imam yang bacaannya indah itu, mereka sengaja mengulang satu ayat atau memberikan nada yang spesial di ayat-ayat tertentu, biar kalau kita tuh ngaji nggak bisa paham semua ayat, paling tidak kita bisa
aware dengan satu ayat. Kita paling tidak faham dengan satu ayat. Ya, maka nanti kalau kita sudah terbiasa seperti itu, Quran itu semakin dekat dengan kita. Karena kita merasa Quran itu jadi solusi hidup kita, solusi untuk dari masalah-masalah kita. Nah, nanti insya Allah di sesi-sesi berikutnya kita akan coba bahas tahsinnya ataupun perbaikan bacaan. Karena saya rasa ayat 1 sampai ayat 5 ini masih aman aja, nggak ada tajwid khusus yang perlu dibahas ya. Nanti insya Allah di sesi berikutnya kita tambahkan materi tahsinnya. Nanti di pertengahan surah Al-Mulk tuh akan ada satu ayat yang memang sengaja kita ulang-ulang, sengaja kita tadaburinya. Bahkan nanti akan ada sesi muhasabah dengan ayat yang kita baca juga gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebih jamaah yang mulia Allah SWT. Intimate tahsin ini ada 4 sesi lagi ya. Ini sesi pertama, sesi pembuka, kita pemanasan lagi dengan irama nahawan. Mudah-mudahan irama nahawan itu jadi syifa ya, jadi obat untuk kita. Sebelum saya tutup, yuk kita baca lagi bareng-bareng. 1 kali lagi, tapi tanpa warna irama. Ya, tanpa warna irama ya, Bapak Ibu ya. Biar terbiasa, nggak usah ngingatin warna ya. Ayo bareng-bareng kita baca. Ambil nafas dulu, 1, 2, dari basmalah boleh ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Makasih banyak malam ini sudah ngaji bareng surah Al-Mulk. Tadi saya baca komennya, baca testimoninya, luar biasa. Mudah-mudahan jadi syafaat di alam kubur nih, surah Al-Mulk yang kita baca malam ini. Jangan lupa diulang-ulang lagi materinya, dilancarkan lagi ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di sesi kedua Intimate Tahsin surah Al-Mulk. Terima kasih jamaah semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ummu Hayyin yang udah setia menemani juga dari awal sampai akhir malam ini ya. Dan buat semua jamaah yang udah kumpul bareng malam ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.